We are the revelry, we are the dreamers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Islam Negeri Dato Karama Palu, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 2. Halo guys, perkenalkan nama saya Fitri Ramadhani, saya di sini sebagai moderator. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Sakinah Nur Ashifa. Perkenalkan nama saya Maulidia Jimapa. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Fadil. Perkenalkan nama saya Alfitansyah. Perkenalkan nama saya Dewi Anggraini. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan peran dan pengaruh nilai-nilai karakter dalam pedagogi. Pembuatan tugas video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengantar pedagogik dengan dosen pengampu Ibu Dr. Gusnarif Awahab MPD. Apa sih itu pedagogik? Pedagogik merupakan kemampuan di mana kita harus memahami karakter serta melakukan pembelajaran yang menarik kepada peserta didik. Pendidikan dan nilai karakter adalah suatu usaha yang terencana untuk membangun karakter mahasiswa agar nantinya menjadi pribadi yang bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang banyak. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, peran dan pengaruh nilai-nilai karakter dalam pedagogi. Secara umum, fungsi pendidikan dan nilai karakter adalah untuk membentuk pribadi seseorang agar menjadi lebih baik, berakhlak mulia, dan bermoral. Dan manfaat pendidikan dan nilai-nilai karakter sejak dini selain dapat membentuk dan mempertahankan kepribadian seseorang, juga dapat membantu, meningkatkan dan melatih mahasiswa-mahasiswi agar menjadi lebih baik. Baik, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan materi yang dibawakan teman saya, yaitu tentang peran dan pengaruh pendidikan nilai karakter. Yang pertama, yaitu menciptakan nilai karakter yang unik. Setiap siswa ataupun mahasiswa harus mempunyai nilai karakter yang unik. Contohnya, dia bisa berkarya, bisa berguna untuk orang lain, dan bisa mengeluarkan kreativitasnya untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain. Kemudian yang kedua, yaitu tentang membentuk kepribadian dirinya sendiri. Kayak kita diajarkan untuk menghargai orang lain, menghormati orang lain, menyayangi orang lain, serta peduli dengan orang lain. Itu akan membentuk kepribadian kita untuk menjadi kepribadian yang lebih positif terhadap hal-hal yang membuat kita lebih berguna untuk orang lain. Kemudian yang ketiga, itu bisa membentuk moralitas pada kepribadian kita. Contohnya, kita bisa belajar diajarkan untuk bagaimana tata caranya untuk sholat, bagaimana tata caranya berhubungan dengan orang lain. Jadi itu akan membentuk moralitas pada diri kita sendiri. Kemudian yang selanjutnya, kita dapat mengetahui dan memahami kepribadian orang lain. Di sini kita bisa mengerti dengan cara kita mengamati apa yang dilakukan oleh orang lain, dan kita bisa mengetahui apa yang harus kita lakukan kepada orang lain agar orang lain nyaman dengan kepribadian kita. Jadi pesan saya pribadi, untuk pendidikan nilai karakter ini kita harus tanamkan pada kepribadian kita, karena itu akan membentuk karakter kita dengan nilai-nilai positif dan lebih baik. Bagian keenam, membentuk karakter siswa. Pendidikan karakter yang diberikan oleh sekolah-sekolah di Indonesia telah memberikan banyak manfaat untuk para siswanya. Bagian yang ketujuh, melatih mental dan moral. Masalah mental siswa juga menjadi alasan kenapa pendidikan karakter diberikan. Bagian ke-8, memerangi berbagai perilaku tidak terpuji. Pendidikan karakter sangat penting untuk diterapkan sejak usia dini. Bagian ke-9, mencapai generasi yang berintegritas. Manfaat pendidikan karakter siswa adalah mencapai generasi yang berintegritas. Bagian ke-10, disiplin siswa, hati sipil, lingkungan sekolah, dan lingkungan sosial. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Poin ke-11, siswa menjadi lebih bertanggung jawab. Kemampuan pola pikir dan moral yang lebih baik maka akan mempengaruhi kemampuan berpikir siswa. Poin ke-12, agama. Karakter religius dapat dicapai dengan taat menjalankan ajaran agamanya sendiri, bersikap toleran terhadap praktik peribadatan agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lainnya. Poin ke-13, kejujuran. Bagaimanapun, bersikap jujur akan selalu membuat Anda dapat dipercaya. Poin ke-14, toleran. Kita hidup di negara Bhinneka Tunggal Ika, jadi sangat penting untuk bersikap
toleran terhadap orang Indonesia lainnya. Poin ke-15, kerja keras. Orang Indonesia tidak menyanyiakan usaha dan antusiasme dalam segala hal yang mereka lakukan. Sifat kerja keras ditunjukkan dengan selalu bersungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai rintangan dan menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. 16. Kreatif. Di era globalisasi, pemikiran kreatif sangat dibutuhkan, sehingga perlu diciptakan karya-karya inovatif yang bermanfaat bagi banyak orang tanpa terkait oleh bingkai. 17. Kemerdekaan. Orang harus bisa melakukan segala sesuatu sendiri sehingga tidak mudah bergantungan kepada orang lain untuk menyelesaikan sesuatu. Contoh, perilaku sehari-hari adalah mampu melakukan tugas Anda sendiri jika Anda dapat melakukannya dengan sendiri. 14. Demokratis. Masyarakat Indonesia harus berwatak demokratis. Contohnya sederhana yang bisa kita lakukan adalah menyeimbangi hak dan kewajiban diri sendiri dan orang lain. 19. Rasa ingin tahu. Kami sangat ingin tahu dan selalu ingin tahu lebih banyak tentang apa yang kami miliki dan apa yang kami pelajari. Contohnya yang bisa kita lakukan adalah terus belajar dan belajar dalam memperoleh keterampilan yang baik. 20. Semangat kebangsaan. Sikap semangat kebangsaan ditunjukkan dengan selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara Indonesia di atas kepentingan pribadi, misalnya menciptakan prestasi. Saya di sini sebagai moderator ingin menyimpulkan. Jadi kesimpulannya, pendidikan dan nilai karakter adalah usaha yang terencana untuk membangun karakter individu agar nantinya menjadi pribadi yang bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang banyak. Fungsinya untuk membentuk karakter individu yang bermoral, berakhlak mulia, toleran, dan tangguh, dan berperilaku baik. Manfaat dan karakter pendidikan sejak dini adalah untuk membentuk dan memperkuat karakter individu nantinya yang akan bermoral. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.